Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari terkait tentang jarak titik ke titik, jarak titik ke garis. Nah, sekarang kita mau mempelajari tentang jarak titik ke bidang. Sebelum masuk jarak titik ke bidang, pasti ada yang bertanya-tanya, apa itu bidang? Nah, bidang itu bisa dikatakan dimensi 2 atau bangun-bangun datar. Dimensi 2 ya, atau bangun-bangun datar. Contohnya itu seperti persegi panjang, atau juga segitiga. Ini adalah bidang pada dimensi 3. Jadi bentuknya itu bangun datar. Nah, pada kubus atau pada balok atau dimensi 3 yang lain, contoh dari bidang itu pada kubus ini ya. Contohnya itu misalkan bidang ABFE. Nah, bidang ABFE itu yang mana? Nah, bidang ABFE itu yang ini, ABFE. Nah, itu bidang ABFE. Di mana bidang ini berbentuk persegi. Bidangnya berbentuk persegi. Jadi ingat ya, bidang itu berbentuk bangun datar. Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan bidang diagonal. Bidang diagonal. Contohnya yaitu bidang BCFH. Nah, bidang BCFH. Bidang BCFH itu yang ini BCFH. Terus kita buat bidangnya. Nah, jadi ini adalah bidang BCFH. Melewati ruang ya. Ruang dimensi 3 dan berbentuk persegi panjang. Ini dinamakan bidang diagonal. Jadi ini adalah bidang diagonal. Ini kan bidang dan dia berbentuk diagonal. Bidang diagonal. Miring ya, miring. Bidang diagonal. Jadi ada namanya bidang diagonal, dan sebelumnya kita tahu itu ada diagonal bidang. Nah, diagonal bidang kan yang diagonal pada bidang, contohnya ABFE tadi ya. Diagonalnya itu adalah EB ini. Ini adalah diagonal bidang. Sedangkan bidang diagonal itu berbentuk bidang ya. Sedangkan diagonal bidang berbentuk garis. Dan bidang diagonal berbentuk bidang gitu. Oke, lanjut. Jarak titik ke bidang. Jadi jarak titik bidang ini banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti tiang pada bangunan. Itu adalah pengaplikasian jarak titik ke bidang ke kehidupan sehari-hari ya. Terus misalkan ada sebuah titik, terus ada sebuah bidang ya. Ini titiknya dan ini bidangnya, berbentuk persegi atau persegi panjang, atau terserah bentuk apa. Terus kita mau mencari jarak titik ke bidang ini ya. Jadi kita tinggal tarik garis lurus dari titik sampai ke bidangnya, sehingga nanti dia membentuk siku-siku. Atau bisa dikatakan jarak titik ke bidang ini adalah garis dari jarak titik ke bidang ini yang tegak lurus dengan bidang tersebut, atau membentuk sudut siku-siku. Jadi saya berikan gambaran ya, bagaimana jarak titik ke bidang itu. Jadi misalkan tutup spidol ini adalah titiknya dan bidangnya itu adalah papan tulis ini ya. Jadi kita mau menentukan jarak dari tutup spidol ini ke papan tulis ini. Maka kita harus membuat sebuah garis yang tegak lurus dengan papan tulis ini. Yang tegak lurus ya, papan dari
titik ke papan tulis ini, sehingga itu adalah jaraknya. Jaraknya itu adalah spidolnya tersebut. Oke, lanjut. Langsung ke contoh soal saja ya, biar Anda makin bingung. Misalkan ada sebuah kubus ABCDEFGH yang ditanyakan yang mana itu jarak dari titik C ke bidang ADHE. Yang mana jarak dari titik C ke bidang ADHE. Jadi titik C itu kan yang ini. Terus bidang ADHE, HE, ini kan bidang ADHE ya. Ini bidangnya. Yang sebelah kiri. Jadi kita tinggal tarik garis lurus dari C ke bidang ADHE ini. Misalkan jadi garisnya itu harus tegak lurus dengan bidang tersebut, sehingga nanti dia membentuk siku-siku ke bidang tersebut. Maka jarak dari titik C ke bidang ADHE adalah yang ini, atau ruas garis CD. Gitu. Oke, contoh selanjutnya. Misalkan ada sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Yang ditanyakan adalah jarak dari titik B ke bidang ADFG. Bidang ADFG. Kalian perhatikan bidang ADFG. Nah, bidang ADFG ya. Jadi jarak dari titik B ini B, terus dari titik B ke bidang ADFG. Ini kita buat bidangnya ya, sehingga nanti dia membentuk bidang diagonal, membentuk suatu bidang diagonal, bidang yang diagonal di dalam dimensi 3 ini ya. Nah, bidang ADFG, dan ini adalah titik B-nya. Jarak dari titik B ke bidang ADFG. Nah, bisa kalian lihat bahwa jaraknya ini ya adalah jarak dari titik B ke garis AF ya. Sehingga kita bisa menentukan jaraknya. Ini B-nya kita gambar kembali ya supaya gampang. BF ini A-nya. Nah, gini kan. Yang ditanyakan adalah yang ini. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan ukuran-ukurannya, panjang-panjang rusuknya. Ini yang pertama 4, sini juga adalah 4 cm. Nah, untuk AF ini dia adalah diagonal dari persegi. Dari persegi ya. Ingat, diagonal persegi kemarin. Diagonal persegi kemarin itu kan di kita menambahkan akar 2. Kita tambahkan akar 2 di belakang sisinya, panjang sisinya. Jadi panjang sisi ini kan akar 2, lalu panjang rusuknya kan 4. Jadi 4 akar 2. Seperti ini ya. Nah, kini kita tinggal mencari ini tadi, B ke ini. Dan ini tegak lurus ya. Bisa dikatakan ini adalah tinggi dari segitiga, Apabila segitiganya kita putar, ini kita putar ya. Jadi B-nya di atas, F-nya di kiri, A-nya di kanan. Jadi kita putar ke kiri. Sini adalah tinggi segitiga. Nah, ini adalah siku-siku juga. Jika sudah seperti ini, kita tinggal menggunakan rumus luas segitiga untuk mencari tinggi tersebut. Bagaimana caranya? Jadi kita gunakan rumus segitiga, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, ini kan segitiganya kan
segitiganya ini kan alasnya yaitu 4 dan tingginya yaitu 4 juga. Nah, sama dengan, karena ini adalah segitiga yang sama, sehingga luasnya juga sama. 1/2 kali alasnya. Kita segitiga keduanya ya. 4/2. Dan tingginya belum diketahui. Nah, ini kita mau cari. Nah, tinggal sudah seperti ini, tinggal kita sederhanakan. 1/2 kali 4 kan 2. 2 kali 4, 8. Nah, 1/2 kali 4 kan 2. Jadi 2/2 kali T. Sehingga nanti T-nya sama dengan 8 per 2/2 atau 4 per akar 2. Atau bisa diirasionalkan menjadi 4/2/2 menjadi 2/2 cm. Nah, itu ada kita dapatkan jarak dari titik B ke bidang ADFG. Oke, jadi intinya dari jarak titik ke bidang ini adalah sesungguhnya adalah jarak dari titik ke garis. Jadi untuk mencari jarak titik ke bidang ini kita harus mencari garisnya yang mana yang bisa kita gunakan untuk menampilkan jaraknya. Jadi gitu. Oke, cukup sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.